Halo, jumpa lagi dengan saya, Robit Fahmi. Teman-teman, sepertinya acara G20 sudah selesai dan patut diacungi jempol bahwa G20 kali ini berjalan sukses yang diselenggarakan di Bali. Kebetulan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Ada hal menarik di sini, di mana ketika salah satu capres yang juga dia sebagai Menteri Pertahanan, dia ketika membahas di Forum Keamanan Pangan Global, dia membawa ketela, bukan ketela sih, hasil dari ketela. Dia berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ketika saat ini sedang mengalami krisis pangan di sekian negara gara-gara ada perang di Rusia dan Ukraina, sehingga gandum menjadi kekurangan. Kita tahu Eropa ya bahan baku atau bahan pangannya itu yang utama yaitu roti. Tapi karena ada perang, gandum kesulitan sehingga krisis pangan. Dan Prabowo memanfaatkan momen ini dengan memberikan opsi sebagai pengganti pangan dari roti. Yaitu apa? Yaitu ketela. Dan ternyata ketika Pak Prabowo ini diberi amanah oleh Pak Jokowi untuk melakukan riset dan lain sebagainya terkait ketahanan pangan nasional, dia juga melakukan riset kepada ketela pohon. Dan ternyata hasilnya ini menarik. Ada yang dirubah jadi tepung itu bahasa Madura. Tepung. Jadi disebutnya mokaf. Juga bisa dirubah jadi mie instan. Bahkan sempat trending ketela ini jadi minuman boba itulah yang kemarin sempat viral di mana-mana. Dan kalau ini memang bisa diterima oleh dari sekian negara bahwa ketela bisa menjadi pengganti pangan utama, maka ini akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Karena kenapa? Pertama, Indonesia ini produksi ketelanya tertinggi dibandingkan dengan Thailand yang per tahun 22 ton kalau tidak salah. Indonesia bisa produksi 23 ton. Dan ini bisa meningkat ya, walaupun pakar dari IPB mengatakan bahwa ini sulit karena faktor menanam ketela itu butuh waktu yang lama, 6 bulan. Sementara 1 hektarnya hanya bisa menghasilkan 22 ton. Dan ini sulit untuk menggantikan kentang, kedelai, terus jagung dan padi. Tapi kita bisa menanam ketela ini bukan di lahan produktif. Itu yang tidak sempat dipikirkan pakar. Jadi kalau kemudian komoditas ketela ini bisa jadi pangan pengganti lah, bukan pengganti, tapi tambahan lah. Seandainya kemudian gandum dan pangan 4 ini sulit, kalau ketela bisa menjadi tambahan, maka ini akan sangat menguntungkan. Karena kenapa? Kita bisa menanam ketela itu di halaman rumah ya, di belakang rumah, di tempat-tempat yang kosong yang itu sulit untuk ditanami tanaman lainnya. Karena ketela ini termasuk tanaman yang tidak rumit. Jadi batangnya tinggal ditaruh di tanah, ditancapkan, itu sudah bisa tumbuh. Dan itu di lokasi seperti apapun. Ini menariknya dari ketela. Ya kecuali di padang pasir lah ya, itu beda lagi ceritanya.
Dan ini bakal menjadi sumber tambahan ekonomi bagi masyarakat yang punya lahan kecil di daerahnya. Dan kalau kemudian ketela bisa menjadi tambahan kebutuhan pokok, ya otomatis harganya juga bakalan naik, apalagi ketika permintaannya tinggi. Jadi banyak sekali masyarakat di pedesaan yang lahannya di belakang rumah, di depan rumah yang ya walaupun kecil lah, tapi itu bisa dimanfaatkan dengan menanam ketela. Dan menariknya lagi, ketela ini tidak membutuhkan banyak pupuk. Kita tahu hari ini pupuk itu langka, mahal. Jadi ketela ini bisa menjadi alternatif, ya bukan dijadikan pemasukan kontinu lah yang harus tiap bulan sebagaimana panen para petani, tapi ini bisa dijadikan ya sampingan, pemasukan pasif bagi petani dengan menanamnya di halaman rumah. Jadi saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ini sebuah solusi yang menarik bagi kita semua, terutama di negara-negara Eropa yang saat ini sedang mengalami krisis pangan. Bill Gates itu pernah menginvestasikan uangnya hanya untuk riset di ketela. Dia menginvestasikan sekitar 50 juta US dollar. Bayangkan, jadi Bill Gates itu menarik ketika melihat ketela. Dia yakin ini masih bisa dilakukan atau dikembangkan lagi menjadi komoditas pangan lainnya selain instan, tepung, dan minuman boba. Dan kalau ya kita berdoa saja semoga ini bisa dilakukan riset lagi sehingga ditemukan hal-hal baru lagi dari ketela. Apalagi kita tahu di Amerika itu kan di sana terancam obesitas. Bahkan di negara-negara Eropa karena terlalu banyak makan pemanis, ya itu banyak yang obesitas. Bahkan mungkin dari kita sendiri obesitas juga menjadi ancaman karena terlalu banyak makanan yang siap saji dan kadar gulanya tinggi. Dan ketela ini bagus karena kenapa? Ini bisa menjadi penyaring kadar gula sehingga ya sangat bagus lah. Hanya saja kalorinya tinggi ya, tapi nanti kan bisa diolah lagi menjadi apa ya. Dan saya rasa solusi yang ditawarkan Pak Prabowo ini bisa menjadi penilaian lah bagi kita, nilai plus lah seandainya memang beliau benar-benar mencalonkan diri nantinya. Kita bisa melihat bagaimana track recordnya dari sekian calon yang dia menawarkan solusi ketika ada persoalan rumit di tengah masyarakat, atau bukan hanya ruang lingkup Indonesia tapi global. Dan ada satu lagi nama yang kemarin sempat menjadi pembicaraan ketika hadir di G20, salah satu calon yaitu Anies Baswedan. Dia juga hadir di sana. Dan satu nama lagi yang elektabilitasnya tinggi itu justru tidak kelihatan batang hidungnya. Siapa dia? Yaitu Ganjar Pranowo. Ya entahlah apakah dia tidak punya panggung di level internasional. Ya kita bisa melihatnya dari sini. Apakah kita sudah bisa menentukan calon pilihan kita nanti, mana calon pemimpin yang punya kapasitas bukan hanya di level nasional tapi di level internasional. Ya forum G20 ini saya rasa menjadi salah satu indikator bagi kita untuk menilainya. Jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah juga menyimak kemarin agenda G20 yang ada di Bali? Atau mungkin sudah punya ancang-ancang ini bakalan menanam ketela untuk investasi di masa depan? Ya selamat mencoba.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.